Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyasmara Suci Imani, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kelas TPPL 1B, Politeknik Negeri Cilacap. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai konversi sebagai bentuk penyelesaian tugas mata kuliah Termodinamika Teknik. Dalam tugas ini, saya mendapat 3 soal yang berbeda yang diberikan oleh dosen secara urut. Langsung saja, untuk nomor yang pertama, yaitu ada soal 24 kJ per kilonewton, sama dengan titik-titik berapa BTU per LBF. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan 24 kJ per kilonewton. Di sini saya akan mengcopy saja, kemudian kita paste. Kemudian di sini terdapat satuan kilojoule. Maka dari itu kita akan mengkalikannya dengan kilojoule juga yang akan kita letakkan di bagian bawah. Seperti ini. Kita tuliskan di sini 1 kilojoule. Dan kita akan mengkonversikannya ke dalam satuan BTU. Karena di sini kita akan mencari BTU per LBF. Dan 1 kJ dalam tabel konversi ke dalam satuan BTU adalah 0,9478 BTU. Kemudian, karena di sini terdapat kilonewton yang terletak di bagian bawah, maka kita akan mengkalikannya dengan satuan yang sama, yaitu kilonewton, dan akan kita letakkan di bagian atas. Kita tuliskan di sini 1 kilonewton, dan kita akan mengkonversikannya ke dalam satuan LBF, karena di sini kita akan mencari BTU per LBF. Dalam tabel konversi, 1 kilonewton sama dengan 224,8 LBF. Kemudian dari sini dapat dihasilkan hasil perkaliannya yaitu 0,10118 BTU per LBF. Mengapa di sini hanya BTU per LBF, sedangkan di sini terdapat kilojoule dan kilonewton? Karena pada tahap sebelumnya, kilojoule dan kilonewton tidak digunakan dalam satuan yang akan kita cari. Oleh karena itu, kita dapat mencoretnya saja atau menghilangkan satuan yang tidak diperlukan seperti kilojoule dengan kilojoule dan kilonewton dan kilonewton, sehingga yang tersisa hanyalah BTU dengan LBF. Berikutnya adalah nomor 2 dengan soal 23 cm3 kali ATM per BTU per hour sama dengan berapa milibar per kilowatt. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu 23 cm3 ATM per BTU per hour. Kemudian, karena di sini terdapat BTU per hour, maka kita kalikan dengan 1 BTU per hour. Satu BTU per hour. Dan 1 BTU per hour ini kita konversikan ke dalam satuan kilowatt, karena kita akan mencari milibar per kilowatt. Jadi di sini kita konversikan ke dalam kilowatt. Jadi 1 BTU per hour adalah 293 kilowatt. Kemudian, karena di sini terdapat cm3 yang terletak di atas, maka kita kalikan dengan cm3 yang akan kita letakkan di bawah.
1 cm kubik. Dan 1 cm kubik ini kita konversikan ke dalam satuan mili, karena kita akan mencari milibar per kilowatt. Jadi 1 cm kubik adalah 1 mili. Selanjutnya kita berikutnya, karena di sini terdapat satuan ATM yang terletak di atas juga, maka kita akan mengkalikannya dengan ATM yang akan kita letakkan di bawah. Di sini kita tuliskan 1 ATM. Kemudian 1 ATM akan kita konversikan ke dalam satuan bar, karena di sini terdapat mili. Di sini kita akan mencari mili kali bar per kilowatt. Maka dari itu kita akan mengkonversikan 1 ATM ke dalam satuan bar. Dan 1 ATM adalah 1,01325 bar. Maka dari itu hasilnya adalah 0,07954 milibar per kilowatt. Kita copy saja, kita paste. Nah, mengapa di sini hanya milibar per kilowatt? Karena kita dapat menghilangkan satuan-satuan yang tidak dibutuhkan di tahap sebelumnya, yaitu seperti BTU per hour. BTU per hour di sini terdapat 2 satuan, maka dari itu kita dapat menghilangkannya. Kemudian satuan ATM kita juga dapat menghilangkannya dengan cara mencoretnya. Kemudian satuan cm kubik juga kita tidak memerlukannya, maka kita bisa mencoretnya dengan 1 cm kubik ini. Maka dari itu satuan yang tersisa hanyalah mili kali bar per kilowatt. Dan yang terakhir ada soal 73 BTU kali kilonewton per LBM, sama dengan berapa kilojoule kali LBF per gram. Maka dari itu kita tuliskan terlebih dahulu 73 dengan satuannya BTU kilonewton per LBM. Kita copy, kemudian kita paste saja. Kemudian, karena di sini terdapat satuan LBM yang terletak di bawah, maka kita kalikan dengan LBM lagi yang akan kita letakkan di atas. Jadi di sini kita tuliskan 1 LBM. Kemudian 1 LBM ini kita konversikan ke dalam satuan gram, karena yang ditanyakan di sini ada satuan gramnya. Oleh karena itu, dalam tabel konversi 1 LBM adalah 453,6 gram. Lalu, karena di sini terdapat satuan BTU, oleh karena itu kita kalikan dengan satuan BTU juga yang akan kita letakkan di bagian bawah. Di sini kita tuliskan 1 BTU. Dan 1 BTU ini kita konversikan ke dalam satuan kilojoule, karena kita akan mencari kilojoule ya. Dan 1 BTU ke dalam kilojoule dalam tabel konversi adalah 1,0551 kilojoule. Berikutnya adalah karena di sini terdapat satuan kilonewton, oleh karena itu kita kalikan dengan kilonewton juga yang akan kita letakkan di bawah. Jadi peletakannya itu berbanding ya. Kalau misalkan satuan awalnya terletak di atas, maka kita kalikan dengan satuan yang sama yang akan kita letakkan di bawah. Begitu juga sebaliknya. Jika satuan awal terletak di bawah, maka kita kalikan dengan satuan yang sama yang diletakkan di atas. Seperti itu. Oleh karena itu di sini kita kalikan dengan satuan kilonewton yang akan diletakkan di bawah.
1 kilonewton kita konversikan ke dalam satuan lbf. Dalam tabel konversi adalah 224,8 lbf. Kemudian, dari sini kita dapat mengetahui hasilnya dengan cara mengkalikannya. Yang sebelumnya kita coret terlebih dahulu satuan yang sama yang tidak diperlukan dalam satuan yang kita cari. Seperti BTU, kita tidak memerlukannya. BTU, KN, kita tidak memerlukannya, maka kita dapat mencoret ini dengan BTU dan KN ini. Maka yang tersisa hanya LBM juga tidak diperlukan di sini, maka kita bisa mencoretnya antara LBM ini dengan LBM ini. Sehingga satuan yang tersisa hanyalah kilojoule kali lbf per gram, seperti itu. Jadi di sini hasilnya adalah 0,1698 kilojoule kali lbf per gram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam kata maupun pengerjaan yang saya kerjakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.